Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang BRIS teman-teman, atau BitGet. Jadi ada seorang subscriber yang bertanya kepada saya melalui sebuah kolom komentar, apakah BRIS ini masih layak kita hold teman-teman? Apakah layak untuk kita berinvestasi di token BRIS ini? Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita pakai Simple Swap teman-teman, ini $1, ini tidak bisa, kelihatannya minimal $22 teman-teman. Namun kita cek langsung saja harganya di CoinMarketCap. Ini harga dari BRIS ini sangat murah sekali teman-teman. Kita cek di sini. Coba kita rubah ke rupiah dulu. Biar kelihatan angkanya karena nolnya terlalu banyak ini teman. Oke, kita lihat di sini harga dari BRIS. Ini harganya hari ini ada di angka 0,001104 rupiah teman-teman. Jadi harganya sangat murah sekali. Kemudian kita lihat di sini untuk peringkatnya di CoinMarketCap hari ini berada di peringkat 674 teman-teman. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah layak bagi kita untuk menyimpan koin BRIS teman-teman. Nah, kita akan mengkaji ini lebih dalam. Ini ada sebuah postingan dari sebuah akun Twitter yang menurut saya cukup menarik, dari sebuah akun Twitter yang bernama Mr. Brass dengan follower sekitar 93.000 follower. Beliau memposting ini pada tanggal 1 April kemarin, jadi kurang lebih 2 hari yang lalu. Beliau menyatakan bahwa BitGet ini bukanlah sebuah hype teman-teman, tapi ini adalah sebuah economic shift teman-teman. Jadi dalam dunia teknologi, istilah hype cycle ini kerap digunakan untuk menggambarkan siklus antusiasme berlebihan, kekecewaan, hingga penerimaan rasional terhadap inovasi baru, teman-teman. Namun tidak semua inovasi mengikuti pola ini. Kalau kita melihat BitGet ini adalah sebuah proyek blockchain dengan kapasitas luar biasa. Jadi kemampuan dari blockchain BitGet ini atau BRIS ini mampu menangani 100.000 transaksi per detik teman-teman. Dan bahkan biaya gasnya, biaya transaksinya itu mendekati nol. Dan juga ekosistem produknya sangat lengkap. Dan ini adalah bukti nyata bahwa sebenarnya BRIS ini bukan sekedar hype, melainkan adalah sebuah pergeseran ekonomi yang akan mengubah paradigma sistem keuangan dan digital kalau kita melihat dari visi dan misi dari developer BitGet teman-teman. Nah kalau teman-teman cek di akun resmi BitGet di Twitternya, ini ada follower sekitar 731.000 follower. Ini hampir setiap hari ada update teman-teman. Artinya bahwa sebenarnya BRIS ini developernya tidak tinggal diam. Ini selalu melakukan update di belakang layar. Tetapi memang ada sebuah paradok, kita melihat bahwa sampai hari ini pergerakan harganya belum signifikan teman-teman. Jadi ini postingan 14 jam yang lalu, kelihatannya akan ada sesuatu yang besar yang akan segera diumumkan, tapi kita belum tahu teman-teman. Kemudian ini 15 jam yang lalu, kita lihat di sini 15 jam yang lalu, berarti kalau biasanya proyek-proyek kripto yang mati itu developernya tidak akan pernah posting apapun lagi teman-teman. Tetapi kita lihat untuk BRIS ini developernya masih aktif di akun Twitternya. Kemudian kalau kita melihat dari ekosistemnya, ini Devi banyak sekali yang disupport teman-teman. Ini adalah proyek, ada puluhan proyek, bahkan menurut saya ratusan teman-teman. Ini proyek yang didukung oleh BRIS. Jadi BRIS ini bermain di dalam DeFi atau sistem keuangan terdesentralisasi.
Kemudian bermain juga di NFT teman-teman. Ini kalau kita scroll di sini, kemudian di deck, jadi ada banyak sekali deck yang mensupport DeFi. Kemudian Launchpad, ini kalau kita cek untuk ekosistemnya. Kemudian Bridge, jadi ini bisa melakukan swap atau bridging dengan blockchain lain, dan kemudian juga Bridge ini juga bermain di wilayah metaverse dan dunia gaming teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari ekosistemnya, sebenarnya secara kalau kita berbicara pertimbangan rasional, sebenarnya Bridge ini masih layak ditahan teman-teman. Nah sekarang kita akan cek pergerakan harga. Jadi hari ini kita lihat Bridge diperdagangkan di angka 0,001105. Kemudian kita lihat harganya mengalami koreksi 0,15% dalam 24 jam, dan kita kembalikan lagi ke dolar teman-teman. Kita kembali ke dolar dulu untuk kita lihat market kapitalnya. Kalau kita lihat market kapitalnya dari Bridge ini baru hanya sekitar 26 juta dolar teman-teman. Artinya kalau ada dana masuk katakanlah 100 dolar, itu lonjakan harganya akan sangat signifikan. Misalkan masuk 100 juta maksud saya. Karena rata-rata market capital di kripto itu rata-rata 1 miliar US dollar atau 100 juta US dollar. Nah ini Bridge market capnya baru 26,13 juta US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya bahkan separuh dari market cap-nya, teman. Ini ada di angka 11,76 juta US dollar. Jadi ini market cap-nya masih kecil sekali. Artinya kalau misalkan market cap-nya ini menjadi 1 miliar US dollar atau menjadi 100 juta saja, kita bicara katakanlah 100 juta, berarti modal teman-teman bisa naik 4 kali lipat. Kemudian untuk holdernya sangat besar sekali. Ini ada di angka 196.000 holder, tapi memang sirkulasi supply-nya memang sangat besar teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada di angka 395 triliun koin, sehingga mungkin jumlah yang besar inilah yang membuat harga mengalami kesulitan untuk bergerak naik. Dan kalau kita lihat harga hari ini sebenarnya harganya berada di harga terendah sepanjang masa, dan harganya di masa lalu itu ada di angka 0, ada 50 di belakangnya, kemudian 404. Jadi harga di masa lalu itu kalau kita berbicara dari harga masa lalu, ini Bridge sedang koreksi 98%. Nah sekarang kembali ke pertanyaan awal dari subscriber yang bertanya apakah layak untuk menahan atau menyimpan koin Bridge. Yang pertama saya nyatakan secara pribadi sebenarnya masih layak teman-teman. Kenapa? Karena developernya ini kalau kita lihat di akun Twitternya ini masih hidup teman-teman. Bahkan di sini kelihatannya akan ada sesuatu mungkin pengumuman besar yang akan segera datang. Namun kita akan berbicara secara teknikal teman-teman. Jadi kalau kita lihat Bridge di time frame H4 ini terjadi dead cross teman-teman. Jadi coba kita cek di time frame D1. Jadi kita lihat di sini Bridge ini pada tanggal 2 April. Ini pada tanggal 2 April, ini 2 Januari, Februari, 2 Maret teman-teman. Jadi pada tanggal 2 Maret terjadi dead cross teman-teman. Di mana MA50 memotong MA200, sehingga saran saya bagi yang ingin membeli Bridge sebaiknya ditahan dulu. Jadi lebih baik kita menahan diri untuk melakukan pembelian karena trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan kapan saat yang tepat untuk membeli koin Bridge, itu kita tunggu golden cross pada saat MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Namun bagi yang sudah memiliki koin Bridge, saya sarankan untuk tidak cut loss, karena lebih baik Anda tahan dulu karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas secara ekosistem Bridge ini luar biasa. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.